Ya, teman-teman, kita mulai kembali lagi untuk ngebahas emiten punya teman-teman. Dan yang pertama saya terima kasih ya kepada Bro Eli ya 1495 atas super tanknya. Mudah-mudahan super tanknya dikalikan berpuluh-puluh kali lipat dan ditambahkan dengan kebermanfaatan. Terus sekali lagi terima kasih ya Bro Eli ya. Terus mari kita bahas ini dulu teman-teman ya. Ada yang menanyakan gap teman-teman ya, barusan teman kita ya. Saya masih bingung, gap itu semacam candle yang loncat kah? Dan biasanya kalau ada gap mengindikasikan apa? Jadi gap itu seperti ini teman-teman nih. Kita contohkan ini emiten BBRI ya. Nah, ini ada gap nih. Open gap. Nah, kan ada kosong ya. Ada kekosongan ya. Ini kan antara candle tanggal 11 sama candle tanggal 12 terjadi loncatan kan. Nah, ini adalah gap. Nah, ini namanya gap up gitu ya. Nah, yang kedua adalah gap down. Nah, gap down itu adalah loncat ya, yang tadinya tanggal 30 September di level 3890 tiba-tiba jadi ke bawah dem gitu kan. Kan ada kosong juga sama. Ada open gap up, ada open gap down. Nah, itu gap ya. Mengindisikan apa? Kekosongan harga, teman-teman. Jadi, setiap kekosongan harga itu harus ketutup. Contohnya di BBRI nih. Ketika dia downtrend, teman-teman ini kan downtrend nih ya. Terjadilah gap up, gap up ya. Nah, maka si gap up ini lambat kelamaan set ketutup kan di sini nih, ketutup kan. Close, berarti sini sudah close. Dia bikin lagi open gap up, tet, ketutup lagi kan di sini close. Tapi di sini pakai gap up lagi, gap down, ketutup kan. Nah, sorry, dua kali kan, nah langsung ketutup kan. Tapi yang di sini kan belum ketutup di lepas sini. Tapi pas aja ini ketutup di sini, ketutup kan. Nah itu gap teman-teman. Mulai di sini kan ada gap lagi nih. Nah yang terbaru ada gap di sini nih. Ini pasti tertutup teman-teman ya. Lambat laun pasti ketutup. Isi juga nanti nih. Ini lambat laun pasti ketutup. Apakah cuman waktu itu yang nanti akan membuktikan teman-teman. Tapi gap itu pasti ketutup, teman-teman ya. Baik dalam keadaan cepat ataupun lambat pasti ketutup. Terutama gap yang sangat lebar sekali ya. Itu pasti ketutup, teman-teman ya. Kalau gap yang seperti itu. Oke, teman-teman sip ya. Jadi pertanyaan untuk gap sudah ya. Baik, belum dikasih tanda lep ya. Nah, ini dulu ya, ini yang terbaru. Nanti untuk pembahas ping ini saya ngebahas lagi, teman-teman ya. Oke, teman-teman kita bahas komentar dulu ya. Oh ini ya dari teman kita ya, MLPL ya, nanti kita bahas MLPL ya. Itu harus tersendiri itu teman-teman. MLPL ya. Ini, nah gitu teman-teman ya. Oke, kita sama-sama belajar teman-teman ya. Pertama dari Bro Dante gitu ya. Makasih ya Bro ya, selama memberikan support terbaiknya ya. Nanti kita MLTN sudah dibahas, ya udah ya. Makasih ya Bro Dante ya, selama memberikan support terbaik, terus memberikan support yang juga terima kasih ya. Salam dokter keluarga, tetap juga kesehatan ya. Dari Bro Kaji Gamer ya, Jata katanya. Oh, Jata sudah masuk ke watchlist ya. INDF ya sudah masuk, MBMA INDF. Oh, INDF itu MBMA, MBMA terus apa lagi? Emiten apa lagi? BPKP udah di watchlist ya. BPKP udah di watchlist ya, tinggal dibahas aja teman-teman. Terus emiten apa lagi? CBRE. CBRE udah di apa namanya? Udah di watchlist ya, tinggal dibahas. APEC dibahas lagi APEC. Nggak apa-apa APEC dibahas lagi. Udah di watchlist sih tapi SIMP, nah SMP jarang baru dibahas lagi nih. MFL sudah, Arci sudah di watchlist. WIRG, oh udah tadi bahas ya. Makasih untuk WIRG-nya sama-sama ya. Sis Sriani 139 kejembut 139. Nah, tenang aja teman-teman. Dewi udah naik teman-teman ya. Nanti kita bahas ya Dewi ya. Aman. Nitip aman bagang gimana kira-kira? Wow. Wow, udah masuk ke watchlist. Semil.
Terus apa lagi? WSBP. WSBP. Bro Dante, makasih Bro Dante. Waduh, teman-teman ya, lebih baik ini katanya saham Bumi sedang dibahas sama anaknya Menke kata. Wow, teman-teman ya. Eh ikutin aja lah teman-teman ya, jangan teman-teman itu kan di angka 500 itu masih punya sejarah. Ya, 300% itu dia ngitungnya dari mana, teman-teman ya. Ngitungnya dari 300% apakah dari bawah? Kalau dari bawah aja kalau Bumi ini, teman-teman ya, Bumi ya. Sampai ke 8 itu sudah berapa persen? Kalau dari bawah ya, itu udah berapa persen nih Bumi itu. Jadi teman-teman ya, kalau berita, teman-teman kalau ada berita ataupun dari siapapun lah teman-teman ya. Teman-teman harus cek and cross check ya. Ini dari level 80 ya ke level berapa ini sekarang? 360 ya. 360 dikurangi 80 berapa? 280. 280 dibagi 80. Nah, itu aja sudah berapa persen? Udah 300% teman-teman ya. Nih ya, sudah 300%. Ya, tuh 350%. Dia dari kalau hitungannya betul 300%, kalau contohnya 300% gitu. Sudah terjadi 350% teman-teman ya untuk Bumi itu jadi. Jadi kalau untuk berita-berita itu lebih baik teman-teman oke, percaya sama diri sendiri dulu teman-teman ya. Terus kalau udah percaya sama diri sendiri sambil analisa teman-teman ya. Jangan mendengarkan kabar burung dulu ya, kabar burungnya seperti apa, hitungannya seperti apa, terus secara TA, secara fundamental atau secara apa teman-teman ya, nanti teman-teman bisa menganalisa sendiri. Oh, hitungannya sekian sekian sekian. Kalau untuk ke 300%, kalau teman-teman ngambil kemarin di 80 perak ya di sini ya. 80 perak di sini nih ya. Jangan ke 80 perak di harga murahnya nih 80 perak. Ya sekarang aja juga 350% gitu kan. Begitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau pengen teman cuma ada berita ini ataupun ada yang ngasih informasi apa gitu ya, saham ini saham-saham ini, jangan langsung masuk dulu teman-teman ya. Kalau untuk Bumi prospeknya ada, saya pun menargetkan ke sekian lah gitu teman-teman ya. Kan berdasarkan harga sejarah, kalau saya kan harga sejarah ternyata masih ada di level sekian gitu ya. Nah, teman-teman lihat dulu nih kalau Bumi itu prosesnya seperti apa gitu kan. Teman-teman jangan percaya dulu gitu ya. Secara teknikal, secara fundamental atau secara apa teman-teman ya, rasapi. Kalau kalau sudah bisa ke 300 kan udah 350% tadi kan dihitung ya. Nanti kita coba lagi lah Bumi, kita masukkan lagi Bumi ya. Kalau dari hitung-hitungan Bumi sudah 300%, bahkan sudah lebih 350% ya. Mungkin videonya bulan berapa teman cek dulu teman, mungkin kalau bicara waktu ke di 80 perak ya Bumi mungkin itu. Saya juga mendengar kok teman-teman itunya apa isunya. Cuman nggak saya sebutkan ke teman-teman gitu kan karena kan masuk beritanya bukan ke skala istilahnya nggak masuk ke berita nasional gitu kan atau enggak istilahnya masuk ke berita seperti bapaknya gitu kan. Ya SG 9.000 nih gitu kan. SNG 36.000 nih gitu kan. Nah, kalau dihitung-hitung ya kan kita juga waktu menghitung IHSG sampai ke angka 9.000 targetnya gitu kan. Ya kalau melihat kemarin-kemarin atau sekarang pun ya masih posisinya posisi bagus teman-teman ya. Ya segitu walaupun sekarang turun 1% gitu. Jadi memang ikutin aja teman-teman, biarin aja mau ke 300, mau ke 400% pun nggak jadi masalah teman-teman. Oke, sebetulnya teman jangan sampai kayak dada lagi tuh, dada kena lagi gitu kan. Kalau untuk 300% kan sudah kalau dihitung dari 80 perak ya, yang tadi saya bilang di sini nih, sudah 350% teman-teman ya. Jadi ikutin aja alurnya kalau lagi uptrend ya uptrend teman-teman ya. Terus kalau saya sarankan kepada teman-teman realistis aja gitu ya. Realistis aja, kadang-kadang kita tak pingin ke 300%, baru 10%, baru 15% aja sudah istilahnya teman-teman sudah katanya daripada turun lagi pada di sini nih prosesnya di sini nih ya ini kan proses 80%, bayangin aja di sini naik ke angka 138 diturunin lagi ke level 109
Di sini teman-teman mau take profit nggak? Pasti ada rasa ketakutan, ya. Naik lagi ke sini nih. Di bawah turun dalam lagi kan? Di level 164 sampai ke level 128. Padahal teman-teman punya di angka 106. Kalau take profit di angka 170 teman-teman gede untungnya profitnya. Tapi tiba-tiba longsor ya ke level 128. Teman-teman mau take profit nggak? Makanya eh, teman-teman syukur dan sabar. Kalau teman menguasai sabar ya sampailah ke harga titik sekarang. Tapi kalau teman-teman tidak sabaran cenderung wah katanya daripada turun lagi ya udah syukur aja dulu ya. Syukur dulu dengan apa yang didapat nanti kita ngambil lagi begitu teman-teman ya. Jadi walaupun mau 300% pun kalau mental teman-teman kalau psikologis teman-teman masih belum mampu teman-teman ya menguasai psikologis dan rasa sabar, yuk rasa syukur aja dulu. Itu saran dari saya sih teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Terus dari Bro Dani Sopi Panda ya Adro katanya ya. Adro nanti kita bahas. Oh, udah cukup ya. Udah ya, teman-teman ya. Emetinnya sudah ya. Oh, yellow nih ya, yellow. Yellow. Samang, Mang. Oh, Mang udah masuk ya? Mang udah masuk tinggal dibahas aja. Mantap. Dari Bro Hakam Sang ya. Atla masuk lagi Atla. Nggak apa-apa, Atla dibahas terus teman-teman. Nggak apa-apa. Dari Bro Dante ya. Makasih teman-teman ya. Maha. Maha bisa balik ke 200. Maha bisa balik ke 200. Terus gimana teman-teman Maha? Jadi sisi lain ada Maha itu nih. Kayak Maha itu kan. Maha itu ada yang balik ke 200. Ada nyain Maha laba bagus. Ini saya juga rajin ngumpulin barang. Tapi kenapa longsor terus? Pada baru naik ya teman-teman Maha itu ya. Gak apa-apa nanti kita bahas teman-teman. Oke. Sip ya. Kita bahas IHSG dulu ya. Baik ya, kita turun 1% teman-teman ya. Tapi ada dorongan dari bawah nih. Jika mau lepas daripada MA 200-nya. Dan transaksi hari ini keren banget. 31,8 triliun. Foreign menambah muatan lagi yang biasa 5, sekian triliun. Kemarin 6, sekian triliun. Sekarang 7,3 triliun. Artinya asing semakin masuk di dalam teman-teman. Walaupun hari ini masih ada pembuangan ya. 58,2 miliar. Tetapi dengan transaksi sebesar ini luar biasa teman peningkatan terus ya. Jadi menjelang berapa 10 hari lagi ya, menjelang liburan teman-teman ya. Menjelang liburan Natal dan Tahun Baru ya teman-teman ya. Di saat itulah teman-teman asing ya, kerabat-kerabat asing pada keluar ya. Oke, untuk IHSG ya. Di level 8.776,97 tadi tertingginya dan sekarang ke 8620,48 atau minus 80 poin 0,92% ya, tidak sampai 1% ya. Dan detik-detik terakhir dia ada dorongan ya, teman-teman didorong kembali. Nah, optimis sih teman-teman ya ke 9.000 ya kalau lihat ya si porennya masuknya segini malah teman-teman ya. Walaupun masih ada net sell ya, tapi kita optimis teman-teman ya. Oke, teman-teman kita langsung aja ke BBRI. BBRI. Ya, BBRI tanda penurunan dijebol kembali teman-teman. Wis, mantap dijebol kembali nih teman-teman ya. Ini jangan sampai jebol candle panjang ini nih. Ini bisa ke level 3480 teman-teman ya. Dan hari ini pun Poren keluar lumayan gede juga 514,8 miliar ya teman-teman si Porennya keluar. Karena Loka juga ikut-ikutan keluar. Kita cek yang masuk siapa? ACCYP ODXO, banyak teman kita yang masuk teman-teman ya. Gak apa-apa teman-teman ya. Poren si IP yang ngambil ZPTP AK keluar, AG masuk. Poren ternyata sedikit ya. Yang nampung cuma si IP doang teman-teman ya. Oke teman-teman ya, broker bagusnya pada keluar teman-teman ya. Mereka bikin candle shadow atas dikit ya. Tenang aja teman-teman, jangan yang di atas pun santai aja walaupun downtrend ini berpunam. Kalau orang-orang fundamental pasti tahu teman-teman ya, BBRI turun pasti ada saatnya up teman-teman ya. Terus bagi teman-teman yang mau ngambil, kalau mau ngambil secara TA tunggu sabar dulu. Tapi kalau mau ngambil secara fundamental harusnya tidak usah ngeliatin TA-nya teman-teman. Yuk murah, udah beli aja gitu teman-teman ya. Tapi kalau urusan TA ya belum masuk sekarang teman-teman ya. Tinggal tunggu aja nanti MA10 bakal menuju ke atas masuk di situ aja.
tanda kenaikan di angka 3730 sampai ke angka 3830. BBRI belum siap teman-teman untuk uptrend. Kenapa? Masih nggak mau dia bertahan di MA 200-nya. Lanjut ke BBNI. Masih posisi turun pengeluaran teman ya. Wis, BBNI jebol satu tanda penurunan ya. Tinggal satu lagi pas banget ya. Ini sudah mulai jebol MA 202, sudah mulai jebol MA 200 juga teman-teman ya, tapi masih menghadap lurus nih teman-teman, sudah lumayan nih, masih lumayan nih BBNI ini menghadap lurus. Polen keluar 28,05 miliar yang nguasain teman-teman kita juga. Tapi di porennya ternyata ada masuk si Kajet sama si BB ya, sama si JP pun sudah mulai masuk kembali. Tapi kalau lihat pungutannya ini masih posisi bagus teman-teman ya. Si poren pun masih ada di dalam, bandar lokal pun masih ada di dalam. BMRI Mandiri teman-teman, kita cek Mandiri. Mandiri itu walaupun terjadi tarik-tarikan, tarik atas tarik bawah, tapi tetap konsisten. Poren masih masuk di angka 115,9 miliar. Sini porennya TPYU Kajet BB, terus bandar lokal pun masih konsisten juga ngambil. ODMGCP, nah ini yang bikin tarik-tarikan itu si MG, si BK ya. Oh, si BK keluar benar teman-teman. Kalau BK sama MG mah emang hobinya teman-teman, tarik-tarikan seperti ini, jago dia. Oke, masih posisi di MA 200 di atasnya dan sudah sedikit menghadap ke depan teman-teman ya. Tinggal dibelokkan, harus break 5.100 lebih 1 tik. Saya pikir sudah bisa menghadap ke atas dikit ya. Dan pungutan pun sudah mulai bagus teman-teman ya. Ini masih menghadap, sudah mulai menghadap ke depan ya. Sudah lumayan lah teman-teman ya. Tinggal di break aja ke target 5.300. Saya pikir kalau sudah menghadap ke atas si MA 200-nya akan terjadi kenaikan yang bagus teman-teman ya. Poren pun masih terus ngambil sejak tanggal 4 November ya. Malah di sini nih. Mulainya itu di sini, mulai tanggal 23 Oktober ya. Si poren sama si bahan lokal kompak masuk teman-teman ya ke BMRI. Dan sekarang sudah mulai bertahan di MA 200-nya. Sudah mulai membaik BMRI. Padahal dulu si BMRI ini yang telat masuk ke MA 200 ya. BBCA masih teman-teman ya tidak mau. Nah, mudah ini contoh gap nih teman-teman ya. Yang tadi menanyakan gap nih. Ini gap ya, yang sangat suka saya perhatikan teman-teman ya. Setiap gap pasti ketutup. Nah, ini sudah mulai setengahnya ketutup ya. Dan juga masih punya PR gap yang sangat tinggi di sini teman-teman ya. Untuk bandar lokal sama polen lagi jualan dulu sejak, cuman dia keluar masuk teman-teman sini nih. Coba beberapa minggu ini memang intensitas pengeluarannya lumayan teman-teman si polen ya. Hari ini 226,1 miliar si polen keluar dan bandar lokal pun ikutan keluar teman-teman. Ini belum saatnya ngambil, tunggu dulu sebentar. Tapi bagi teman-teman fundamentalis ya silahkan aja. Tapi kalau untuk TA analis belum ya. Karena MA 10, MA 20, MA 2 berada di atas semuanya. Jadi belum ada kesanggupan si BBCA ini untuk menembus MA 200 dan berdiam diri di atas MA 200 dan belum mampu untuk membelokkan MA 2 ke arah depan dan sedikit ke atas, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Jadi untuk si BBCA sudah 4 bank ya. Singkat aja teman-teman ya, karena pasar juga lagi begini ya. Lagi turun dulu. Baik, yang pertama ada Bitek, teman-teman ya. Bitek. Bitek punya siapa Bitek? Bitek dari Bro Ahmal Pahriza 501. Bitek dong katanya. Kalau mau beli saham itu bagus kayak. Bahas Bitek. Kalau mau beli saham itu bagus gak? Oh, kalau mau beli saham Bitek bagus enggak gitu ya. Ini kan FCA, teman-teman. Yang nama FCA kan dia melanggar, teman-teman ya. Melanggar. Nah, secara fundamental, teman-teman ya, sudah tidak baik ya, secara fundamental sudah tidak baik. Tetapi kalau ingin kenaikannya aja, teman-teman ya, sekarang harganya lagi murah, ada di harga FCA. Cuman kalau harga FCA, teman-teman ya, tentunya teman-teman kadang-kadang nggak susah-susah gampang belinya ya. Kalau ngejual lagi posisi apa sih gampang teman-teman ya. Nah, kalau ditanya baik apa tidaknya, saham-saham yang kena FCA kelas 1 berarti kan dia melanggar teman-teman ya. Melanggar peraturan bursa, yaitu berdiam diri di 50 ke bawah selama 3 bulan awalnya ya.
terus di FCA kan ya, dia memilih ke bawah gitu kan, jadi harganya FCA. Sebenarnya kalau istilahnya dia mau waktu awal langsung ke atas aja teman-teman ya, nggak jadi masalah karena kan ini kan dia menuju pingin ke bawah ya, artinya sekarang itu dimanfaatkan sama si bandar teman untuk bermainin si market maker lah untuk bermain di angka 50 ke bawah tapi dengan skema FCA ya. Jadi kalau untuk baik sama tidak, teman-teman sudah tahu sendiri, saham BITEK itu adalah emiten yang kena sanksi administrasi karena harganya di 50 perak nih. Lu dari mulai tanggal berapa nih? Tanggal 28 November tahun 2019 digocap. Nah, bayangin aja yang punya saham di harga 50 aja teman-teman. Sejak tahun 2019, 20, 6 tahun. 6 tahun ya, sekarang kan tahun 2025 ya, anggap aja 5 tahun lah gitu ya. Dia belum kejemput yang ke 50. Nah, kalau mau teman-teman baik nggak? Ya, emiten yang baik itu, emiten yang bagus itu, likuiditasnya bagus, perusahaannya jelas, teman-teman ya. Terus laporan keuangan jalan lancar terus, harganya pun tidak akan berdiam diri. Pasti dia volatil, teman-teman, naik turun ya, jarang sideway. Walaupun sideway turun dulu, naik lagi dikit-dikit. Mainnya bukan di angka 3 tik biasanya. Nah, yang harus teman-teman hindari itu emiten-emiten yang 3 tik itu kan lama, teman-teman ya. Tapi kalau yang saham-saham liquid, teman-teman ya, cenderung itu turun walaupun sideway tapi dia bermainnya tidak di 3 tik ya, minimal 10 tik teman permainannya itu ya. Jadi teman-teman kami di bawah bisa jual berapa persen gitu kan. Kalau yang teman-teman harus hindari 3 tik itu antara 50 51, 50 51, 50 51 52, udah turun lagi teman. Kadang-kadang cuma 2 tik doang. 50 51, 50 51 gitu kan. Nah, hindarin teman-teman yang seperti itu gitu kan, 51 52, 51 52 gitu kan. Terus di angka 50. Nah, itu kalau berdasarkan baik ya sebenarnya semua emiten itu kan pengennya gen yang paling gede itu kan gen di samping dividen ya. Kalau BT kan punya harapan itu gennya itu tinggi, teman-teman ya. Kalau teman-teman contohnya ini harga 19 dijual di angka 50 perak aja kan lumayan berapa persen tuh ya. Jadi kalau tergantung baik atau tidaknya ya kalau berdasarkan fundamental ya tentunya ya kurang kurang baik teman-teman. Kalau pingin hanya kenaikan aja tanpa memerlukan fundamental karena emiten milik bandar gitu contohnya. Ya ini kesempatan gitu kan. Tapi secara fundamental ya teman-teman tidak akan mendapatkannya gitu kan. Yang penting emiten ini membagikan laporan keuangan secara baik gitu kan. Terus tokohnya tidak bermasalah dalam artian profilnya itu ada direktur, ada komisaris, tidak bermasalah hukum. Terus satu lagi ya kalau punya hutang bayar, ya masih aman teman-teman ya, masih aman. Untuk keamanannya masih aman ya selama dia LK-nya masih keluar. Ya bahkan yang LK-nya tidak keluar harusnya itu yang dihindari ya karena market maker juga malas teman. Perusahaan yang nggak mau diurusin gitu kan. Lebih baik dia keluar LK walaupun keadaan rugi gitu ya. Keluarin aja LK-nya, rugi pun nggak jadi masalah kalau bandar. Tapi dia up sendiri. Artinya si perusahaannya masih aktif itu aja gitu, kalau bandar ya. Gitu ya teman-teman ya kalau bagus atau tidaknya kalau tergantung teman-teman mau pilih fundamental mau secara teknikal atau secara apa gitu kan atau secara bandar-bandaran ya kalau untuk BTEK ya ini lagi posisinya FCA teman-teman tanggal 11 12 25 nah. Secara FCA karena FCA kan berarti emiten ini lagi dihukum gitu sama BEI. Nah, gitu karena 50 terus gitu kan FCA deh biar aktif. Nah, aktif kan ya, teman-teman ya. Maka terjadi transaksi naik turunnya gitu kan. Beda dengan 50 terus gitu kan. Begitu teman-teman ya. Kalau untuk soal baik sama tidaknya ya emiten-emiten yang baik ya yang liquid aja gitu teman-teman ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi teman-teman untuk BTEK kita update sebentar ya. Bandar lokal kemarin sudah mulai ngambil, ada pembuangan sedikit. Harganya beberapa hari ini tidak jauh dari 19 sama di angka 18 ya. Cenderung 2 angka aja, tapi secara TA bagus ya menghadap ke atas. Oke, tren pun masih bagus ya, tren up-nya. Nanti targetnya kebebasan aja, teman-teman ya. Ya dia di angka 51, 52 ke atas gitu ya. Sampai 3 bulan atau nggak diselingi pas 1 bulan ke bawah nggak jadi masalah. Sekarang sudah ada 2 emiten yang mencontohkan seperti itu dan bisa keluar daripada FCA. Mungkin nanti keluar FCA secara berjamaah bareng-bareng. Yang seangkatan nanti biasanya. Kalau sekarang masih agak sedikit lumayan jauh ke angka 50-nya ya. Jadi kalau dia naik satu hari aja ke 20 ke 30 harian ke sini ya.
Oh, naik satu hari gitu kan. Karena satu tik gitu kan. Ini kan ada arah ada RB-nya ya teman-teman ya. Dibatasin, tidak terlalu jauh. Oke, untuk BTEX seperti ya. Lanjut LCKM. Kayaknya baru nih LCKM. LCKM itu pernah dibahas nggak? LCKM kayaknya baru deh. Oh, sudah ya. Oh, ternyata sempat dibahas teman-teman. Cuman teman-teman ya udah lama nih. Ya ini sudah tercapai nih, udah lama banget teman-teman ini sudah dibahas nih. Soalnya nggak ada tanggal, tidak ada tanggal teman di sini. Tapi sudah tercapai ya, tercapai. Yuk kita bikin yang baru aja ya. Penurunan pun sudah tercapai, udah lama ya, emiten lama teman-teman. Ada nggak tahu di sini nih ada nih target bulan 6 teman-teman. Nah, nih udah ketahuan kan bulan 6 nih teman-teman. Artinya sejarah sudah dibentuk teman-teman ya. Oke, kita bikin yang baru ya. LCKM bagi teman-teman yang tahu emiten seperti ini, teman-teman ini ya gampang dinaik sama diturunkan, teman-teman ya. Usahakan kalau sudah di atas seperti ini, teman-teman ya udahlah, teman-teman ngambil di bawahnya aja ya. Terkadang gini ya, terkadang ketika naik di sini gitu ditaikin lagi, tapi terkadang sudah ditinggiin dijebasin. Nah, teman harus siap dengan itunya. Jadi kalau mau emiten yang seperti ngambil di bawahnya aja. Ya, ini kan posisi lagi bagus nih. Lagi posisi uptrend, cuman kan lagi dimerahkan ya. Artinya lagi turun dulu gitu kan. Nah, ini tanda kenaikan saya bikin di angka 436. Terus tanda penurunannya saya bikin di level MA 200 224 itu tanda penurunannya. Terus di level sini kan tanda penurunannya angka 202 itu tanda penurunannya. Saya kasih tanggal aja di sini tanggal 11 12 25. Nah, kita cek LCKM. LCKM. LCKM emiten yang di-up duluan. Dia punya harga standar. Ya, di sini standarnya sudah teman start selama tahun 2021 ya. Nah, standarnya sudah kelewat 330 dan dikasih tanda dengan tanda kenaikan di sini nih. Ini masih target nanti ke depannya ya. Untuk sekarang lagi turun dulu. Kemarin bikin open gap ya, langsung diturun, langsung ditutup semuanya, tapi dia meninggalkan jejak kenaikan di angka 436. Ini bisa terjemput lagi di sini baik dengan shadow ataupun dengan body kembali. Nah, sementara ini kalau dia masih tidak lepas daripada MA 200-nya, sorry, selama dia tidak lepas daripada MA 10 sama MA 20-nya nih cenderung masih posisi baik-baik aja gitu. Cuman emitennya emiten seperti apa dulu ini teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham dulu, oh ini emiten jangan sampai teman-teman ngambil ketika harga seperti ini lebih baik ngambil di sideway-nya aja ya kalau seperti masih biarkan dia turun dulu, dia lagi sideway ngambil nanti di MA 10-nya aja. Ya MA 10 pas yang pertama turun ngambil situ aja. Ketika tarikan pertama sudah mulai cukup udah jual aja. Persoalannya naik lagi atau tidak, batasnya 436 di sini. Bahkan batasnya itu di level sini nih. Di angka 326. Nah, standar di situ teman-teman ya. Jadi area standar 313 itu masih bisa. Kalau teman nyangkut di angka 311 itu masih bisa kejemput ya. Bisa bisa kejemput. Tapi kalau mau ngambil tunggu dulu ya, tunggu dulu sampai betul di bawah aja. Posisinya lagi bagus kok, uptrend. Tinggal biarin aja di bawah, nanti di level-level 228 teman-teman ataupun nanti di angka 210. Nah, teman-teman ngambil di situ aja. Nanti targetnya bisa ke sini lagi ke angka 442 lagi gitu ya. Istilah saya tidak menentukan tanda kenaikan cuma di situ doang. Itu nanti bisa dengan shadow ataupun dengan tapi punya harga standar itu di level sini. Ya, di level 310-an. Jadi kalau dikasih ke atas bonus teman-teman ya. Oke, teman-teman seperti itu ya untuk LCKM. Lebih baik teman-teman kalau teman-teman mau ngambil gitu ya. Ini tahu sendiri kan pasti ini emiten istilahnya emiten milik bandar lah ya. Jadi secara LK pun pasti kurang baik teman-teman ya. Lebih baik ngambil di bawah aja. Jangan sampai teman-teman walaupun nyangkut bisa kejemput. Cuman dia nunggunya lama juga gitu. Lebih baik ngambil di bawah aja di angka 208 gitu kan. Kalau dikasih nanti ke level 190 teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa ngambil untuk shadow-shadownya aja. Jadi gampang teman-teman mengambilnya teman ngambil di bawah aja shadow keluar gitu aja. Ya ambil aja 3 RDN gitu dengan di harga yang sama gitu kan. Tinggal dia naik jual aja. Tapi nunggunya di bawah jangan sama harga sekarang. Apalagi kalau sudah naik tinggi gini udah jual aja ya. Sebab tingkat nyangkutnya itu lebih tinggi teman-teman ya.
tingkat nyangkutnya lebih tinggi ketika dia naik tinggi nih. Naik tinggi turunin lagi. Lebih baik di harga standarnya di angka 210 nanti bisa take profit 250, 260 dengan shadow-nya. Manfaatkan ini. Ini bisa keluar masuk enak nih. Daripada teman-teman nungguin lama, mendingan 5%, contohnya ke sini nih berapa persen gitu ya. Sorry. Emiten yang sepertinya enak semua, cuman ya kan 20%, contohnya kalau pas ini 12%, 10%, udah 10% cabut dulu. Nanti pas ke bawah lagi ngambil lagi. Ya nanti pasti beberapa hari di up gitu teman-teman. Turunin lagi kan. Nah, ambil aja yang shadow-shadownya teman-teman. Sebab berdasarkan sejarahnya shadow terus kan. Shadow itu. Manfaatin aja teman-teman ya. Saya dulu nyari emiten yang seperti itu keluar masuknya untuk latihan keluar masuk di emiten seperti ini. Tapi ngambilnya jangan di atas, di bawah ya. Dan kan beta boardingnya tipis, jadi enak untuk istilahnya untuk ngebuang sama nariknya enak gitu ya. Kalau emiten seperti ini. Cuman ini kan kurang liquid ya, kurang liquid ya. Nanti suatu saat akan di harga lebih bagus juga akan, cuman ya untuk sementara kalau emiten yang seperti ini lebih baik teman-teman udah keluar masuk aja. Kalau untuk urusan fundamental nggak usah dipikirin teman-teman ya. Jadi walaupun nyangkut teman-teman di level 200 mah ya masih bisa kejemput gitu kan. Paling bawah juga kan 19 berapa nih? 187 teman-teman ya. Hanya beberapa poin aja gitu kan. Sedangkan posisi sekarang lagi bagus nih, lagi posisi trennya masih posisi tren up. Tapi kalau mau ngambil jangan sekarang ataupun jangan ngambil ketika sudah hijau seperti ini. Ngambil di bawah tunggu aja ya. Naik udah jual, naik udah jual. Gitu aja teman-teman ya. Oke. Jadi untuk si LECKM seperti itu ya. Kalau untuk fundamental mah nggak usah dipikirin. Halo Jani. Halo Jani. Dari Bro Albert Chandra. Makasih sama-sama. Bahas halo, dah bahas halo, tapi pengen dibahas lagi ya. Jadi kemarin sudah dibahas halo. Nah, sekarang yang minus ya halonya. Terus gimana teman-teman ya? Halo itu dalam posisi downtrend. Ya nih, halo downtrend. Kenapa downtrend? EMA 10, EMA 20 ada di atas. Bukan downtrend. Sorry. Dalam posisi dia itu koreksi panjang, teman-teman ya. Karena kalau downtrend itu kan di MA12 berada di atas gitu. Ini koreksi panjang aja, teman-teman ya. Turun lah, lagi turun dulu. Nah, cuman dia sudah melebihi harga tanda sebelum sini. Nih. Ini kan harga terendah sudah dilewati itu, teman-teman ya. Kemarin kira mau ditahan di sini kan, ternyata nggak mau dilepas lagi. Nah, posisi sekarang posisi di sini. Kalau teman-teman nyangkut di harga berapa ini? 103 ya. Level sini ya. Ngambilnya kenapa di sini, teman-teman? Mungkin kalau ngambil di sini mah enak nih, masa perubahan menuju ke atas, teman-teman lumayan gitu kan. 115 bisa dijual di angka 120, teman-teman lumayan, teman. 5 tik gitu kan, untung 2%. Kalau lagi posisi nanti turun seperti ini, teman-teman lebih baik kan ini emiten tahu sendirilah emiten seperti apalah teman-teman ya. Kalau ini emang bukan emiten yang harus apa namanya? Yang harus dipertahankan lama, teman-teman ya. Ini juga emitennya emiten pernah ke harga gocap bahkan pernah FCA di harga 50 ke bawah, artinya secara administrasi pun ya ini emiten bukan emiten fundamental gitu teman-teman ya. Tapi ini kan milik bandar, jadi ini permainan mereka aja ya. Lebih baik tunggu di bawah aja. Itu saran dari saya. Nah, kalau untuk 103 apakah bisa kejemput? Bisa. Tenang aja. Pasti kejemput lagi kok. Ini apalagi milik bandar gitu. Cuman ya teman-teman kalau dia turunnya agak lama dikit harap bersabar aja gitu ya. Nah, hari ini tuh bagus teman-teman ya ada pengambilan seorang market makernya nih ya. Bandar Lokal sama si Bandar Polres sudah mulai ngambil, kemudian ada pengambilan kenaikan sedikit. 103 saya pikir bisa kejemput 103 teman-teman. Kita cek tanda kenaikan ada nggak di sini. Oh segedein teman-teman baru kelihatan gitu ya. 103. Ini nggak ada tanda kenaikan teman-teman ya. Tidak ada tanda kenaikan. Di sini pun tidak ada. Harga terendah cenderung di bawah terus ya. Nah ini kan ada MA 200 di bawahnya ya.
sebagai tanda dia itu garda terakhir lah ya untuk trennya. Kalau dia tidak dilewatin ya, kalau dia tidak dilewatin, ini cenderung kembalinya masih ada teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah bikin yang namanya step ya, step 1, step 2 nih ya. Nah, ini kan jadi lu atas ke atas, ibu-ibu longsorin lagi ke bawah gitu kan. Tapi posisi trennya masih posisi uptrend. Kenapa? Karena EMA 200 berada di bawah. Cuman nanti ke depannya. Kalau teman-teman mau ngambil ketika up aja, EMA 10 di bawah karena maju ke atas, lebihin dikit aja untuk konfirmasi, nah teman-teman bisa masuk di situ ya. Kalau sekarang 103 apakah bisa kejemput? Bisa kejemput. Karena emitennya yang dimainkan sama bandar lokal gitu ya. Dan nanti mungkin dia kan support nih teman-teman, support di sini pas banget MA 200-nya. Bila mana supportnya ditahan di level sini nih, maksimal 87 ya. Bila mana 87 sudah tidak dijebol, cenderung ada pantulan itu bagus. Bagusnya kenapa? Dia tidak melebihi candle panjang ini. Sebab candle panjang yang di sini sebagai tiangnya kejebol. Nah, sini jebol kan, artinya turun. Juga sama kalau tiang ini jebol, waspada ke MA 200 untuk trennya. Dan hari ini si bandar lokal sudah ngambil 38,6 ribu lot. Kita cek di sini masih dikuasain sama tiga broker di atasnya, masih bersama teman-teman kita. Tapi ada si EGR, teman-teman, ada si SQ nih ya. Mungkin sekarang bagian daripada kayak si kakak teman-teman ya. Itu juga YP juga suka masuk ke market maker juga gitu ya. Yang tidak bisa dihindari ya foreign lah, cuma tergantung foreignnya gitu. Karena kalau CC foreign cenderung bagus teman-teman ya. CC foreign AK teman itu bagus ya. Kalau BK saya tidak suka kalau dihemat-hemat seperti ini gitu kan. Kenapa? Dia suka bikin shadow-shadow seperti ini teman-teman ya. Tapi untuk CC suka bagus. Dia biasanya CC itu ataupun AK ya. Dia ngumpulin barang dulu, markup harga dan jualan. Enaknya seperti itu, kadang dihijaukan gitu kan. Beda hanya dengan si BK. Kalau si BK mah ngambil barang tiba-tiba jualan di bawah aja ya. Tapi pas dilihat, shadow si BK gitu kan. Nah, jadi tunggu dulu. Jangan average dulu. Kalau mau average juga baru berapa? 95 ya. Berapa poin tuh teman-teman ya? 5 tambah 3 cuma 8 poin. Sabar dulu teman-teman, untuk halo sabar dulu ya, tunggu dulu sampai betul-betul MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Dan saya mengingatkan kembali ya, emiten ini kan emiten gocapan teman-teman ya. Teman-teman harus siap, harusnya ya emitennya di gocapan harus siap gitu ya. Ketika dia longsor agak dalam, teman harus siap dengan yang namanya penurunan yang dalam gitu ya. Kecuali kalau emiten itu ada ketokohannya, biasanya tokoh-tokoh kuat gitu ya, tokoh yang sering di ASG ya. Nah, mungkin itu menjadi pandangan yang lain gitu ya. Ya teman-teman seperti itu ya. Jadi untuk secara TA, untuk halo posisinya masih posisi turun, lagi posisi koreksi panjang, tapi harga terendah sebelumnya sudah mulai dilewati, patut diwaspadai aja. Karena MA 200 berada di bawah, teman-teman ya. Hati-hati untuk area garda terakhirnya ya. Karena kalau sudah lewat MA 200 dikhawatirkan dia jadi downtrend. Nah, yang penting dia nih di sini ya, di kanal panjang ini jangan sampai dilewatin aja nih. Berarti minimal dia ditahan tadi Bapak di angka 85 ya, 85 bukan 86, 87 deh teman-teman. Ya, itu akan menjadi baik sih kalau ada pantulannya. Tinggal tunggu aja MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Kalau teman-teman pengen emiten yang lagi longsor begini, tunggu dulu, sabar dulu. Karena MA 10 nih masih menghadap ke depan. Tunggu sampai satu break dikunci dulu, harusnya kunci dulu. Baru setelah dikunci, teman-teman bisa masuk di situ ya. Dan dari pungutan pun kan si bandar lokal terus buangan terus nih. Bandar Poren di sini emang mengambil tuh ya. Nah, terjadi shadow kan di sini, shadow keluar, shadow ambil lagi kan, terjadi open gap up, turun lagi gitu ya. Pengambilan lagi terjadi naikkan sampai level sini, jualan lagi. Nah, hari sudah mulai ngambil lagi. Tunggu sampai betul-betul MA 10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Ya, oke teman-teman, sementara gitu dulu ya. Untuk si halo ya. Sabar dulu aja, pasti kejemput, tenang aja. Karena ini milik bandar kok, teman. Cuman ya waktu aja yang akan teman-teman menghadapi waktu aja. Kalau mau average jangan average juga baru sedikit gitu ya. Oke, teman-teman ya, untuk si halo Poren sudah mulai masuk, bandar lokal pun sudah mulai masuk. Lanjut ke ISEA, udah lama nggak bahas ISEA, teman-teman. Si ISEA nih. Si halo tuh belum dikasih tanggal, teman-teman. Tanggal pembahasan. Kita ganti aja ya.
Nanti di sini teman target kedua kali ini ya. Ini nanti ke sini lagi kok teman-teman 179, cuman ya sekarang lagi turun dulu kan. Ini kalau dia bisa nge-break lewat sini, bisa keren teman-teman. Soalnya jika milik bandar ya sampai ke 200 bisa kalau milik bandar mah teman-teman ya. Cuman ya sekarang lagi turun dulu. Yang penting dia tidak jebol area supportnya ya. Apalagi kalau sudah jebol EMA 200 ya waspada lah teman-teman. Oke teman-teman, sementara gitu. Yang penting teman-teman punya perencanaan aja ya. Tapi kalau mau ngambil average jangan dulu EMA 10-nya soalnya masih berada di atas. Ya kita takutnya teman-teman sia-sia ngambilnya gitu. Isa emiten yang di downtrend kan nih teman-teman ya. Ini udah ini 3 kali penebusan teman baru tercapai ya. Masih target di angka 138 ya teman-teman, ini kan target utamanya punya di angka 282. Posisi uptrend, candle panjang belum dilalui, cenderung masih bertahan di MA 10-nya. Hanya saja si bandar lokal lagi jualan dulu teman ya, bandar lokal jualan dulu, foreign pun jualan dulu ya. Kan sini tengah sekarang kosong si foreign ya, domestik siapa yang ngisi. Nah, masih dikuasai sama teman-teman kita nih. Biasanya asal ditahan teman-teman ya. Nanti juga dikasih kejutan, biar dikasih kejutan teman-teman ya, pada longsor, pada buang, teman-teman baru di up kembali gitu ya. Pada tanggal 9-nya itu si Badar Forex sudah mulai masuk teman. Ada siapa di sini ya? Oh, ada si YB teman YB ini, LG sudah masuk kecil-kecilan ya, AZ itu sudah masuk kecil-kecilan. Yang nguasain masih teman kita gitu ya. Jadi tanggal 11-nya, tanggal hari ini itu banyak teman-teman kita yang ngambil nih. Ada sedikit repot juga gitu ya. Oke teman-teman, Isya ya, posisi masih uptrend, masih bagus, cuman ya bandar lokal sama pun lagi keluar dulu. Tapi selama dia masih bertahan di level sini masih aman ya. Jangan kaget teman-teman kalau tiba-tiba turun ke bawah ya. Kalau turun mah ke bawah ya. Kenapa? Karena sudah ada gap nih. Ya, tapi kalau masih turun di sini masih posisi trend, masih posisi trend up-nya gitu ya. Kalau sekarang posisinya masih posisi baik-baik aja ya. Lagi posisi dia itu memang uptrend ya. Karena saya melihat EMA 200 cuma isiannya aja nih. Isiannya bandar lokal lagi keluar dulu, foreign pun lagi keluar dulu. Tapi terkadang ada bandar luar ya yang suka ngembat ya. Ada LG, ada BQ tuh tanggal 11 itu ya. Ada YU walaupun sedikit, ada AZ walaupun sedikit gitu ya. Tapi kalau teman-teman cenderung bersabar ya, saya pikir 138 bisa kejemput ataupun nanti 129 nanti targetnya. Karena sini sangat jelas sekali pasti ke sini teman-teman. Pasti ke sini. Minimal ke angka 129. Oke. Bahkan saya pikir ke level atas pun target utama 282 akan tercapai teman-teman. Cuman teman-teman ya permasalahannya itu waktu aja. Kalau teman-teman mempercayai waktu atau bersahabat dengan waktu, maka akan terjadi kenaikan. Yang bersyukur silakan aja ambil sedikit, tapi teman-teman bersyukur maka ditambahkan. Oke teman-teman, untuk Asia seperti itu ya, trennya masih bagus, terus tapi bandar lokal sama si foreign lagi juga jadi masalah. Bandar lokal sama si foreign jualan asal harganya tidak kemana-mana teman-teman ya, artinya masih cenderung dijagain. Oke teman-teman, sementara gitu dulu ya untuk Asia ya. Lanjut ada BABP. Ini sekalian nih Asia BABP dari Bro Galeri Trading ya. BABP. Yang isiannya BABP-nya. BABP. MNC International Bank. Trennya masih uptrend. Bandar foreign masih berada di atas, lagi ngumpulin barang. Bandar lokal lagi jualan dulu. Jadi ini bandar lokal ngebuang, bandar foreign masuk. Ya, kita cek bandar foreignnya siapa nih? Ya, teman-teman. Ya, dia memang penghuninya, teman-teman ya. Tapi CC sudah mulai masuk, lumayan teman. Jadi tidak akan bergerak sendirian lah, teman-teman. Pasti ada temannya. Terus untuk domestiknya juga dikuasain sama teman kita nih, bukan teman kita ya, orang-orang. Broker-broker bagus teman-teman ya. Ini tinggal tunggu sabarnya aja sih kalau untuk si BABP ya. Karena kan bikin kesal ya teman. Dia hanya bermain di level 52 sampai ke angka 57. Ya, bermain di situ aja.
Kalau sekarang malahan bermain yang ke 54 sampai ke angka 57. 54, 55, 55, 55. 3 tik kan teman-teman. Ini bikin kesel teman, cuman kalau naiknya lumayan. Ini bisa ARA, sekali naik ARA. Nanti sideways lagi. Habis sideways ya tiba-tiba ARA lagi gitu teman-teman ya. Tinggal dia itu nunggu waktu aja, ini bisa ARA teman-teman. Target 62 atau ke angka 59 sudah mulai disentuh nih sekali ya. Nanti 62 sampai ke 70 ya. Sorry teman-teman. Nanti 62 ke 70, bahkan ke 85 saya punya target. Ya sampai 85 sampai 99 dulu di sini 94 ya. Target untuk BABP. Cuman ya ini teman-teman harap bersabar aja kalau menghadapi emiten yang seperti ini. Kalau dari syarat sudah terpenuhi kan, bandar foreign masuk, ya bandar lokasi belum masuk. Cuman dua syarat sudah terpenuhi. Yaitu bandar foreign sudah akumulasi barang sejak sudah lama, dan bandar Smart Money pun sudah ngumpulin barang sejak lama juga. Bahkan Smart Money ngumpulin barang di 15 Oktober ya. Jadi jangan heran kalau ada XL broker retail ya yang masuk ke sini, karena dia bagian daripada Smart Money sebagiannya. Nah, bagi teman-teman yang punya kesabaran tinggi silahkan aja gitu ya. Sabar ini teman, tapi kalau naik lumayan ya ke level sini berapa persen teman-teman. Ke level sini aja bisa ke level 15% ataupun ke angka 28% ya. Walaupun kenaikannya hanya sekali aja. Tapi kalau sudah mau rally ya dia akan cenderung terusan naik ya. Kalau bahasa BABP coba lihat di sini. Nah, ini kan harganya sudah mulai turun banget itu ya. Dari mulai tahun berapa di downtrend kan? 2021 ya. Jadi 50 kan dari tanggal tahun 2024. 81 target standarnya. Nah, dia kalau nemu momen ya tinggi teman-teman, kan Covid nih. Makanya harus nunggu momennya dulu gitu ya. Cuman kalau untuk standarnya ya di level sini standarnya di angka 8 nih. Karena sudah normal di sini nih. Tahun 2024, 2025 itu kan normal. Nah, mungkin tadi targetnya di sini 83 dulu. Sampai kalau 83 break baru akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Jadi kita pakai standarnya aja dulu gitu ya. Karena kan ini peristiwa di sini teman-teman, ada peristiwa sesuatu gitu ya. Atau apakah dia punya standar, punya saham ya BP ya. Punya historis teman-teman ya. Siklusnya, nah nggak ada kan, nggak ada siklusnya kan, cuma sekali-kali doang. Tertinggi itu di angka 186. Nah, standarnya di situ teman-teman 18. Nah, jadi kalau saya menargetkan ke level 83 itu kan sangat memungkinkan. Rasionalnya seperti itu ya. Apakah bisa dia up ke atas lagi ya, kalau ada istilahnya momennya pasti terjadi lah teman-teman. Paling diberitakan ini, beritakan itu ya. Pasti teman-teman. Cuman untuk standar aja dulu, standar jadi di level sekitar 80-an, 85, 86 teman-teman ya. Kalau sudah break area itu berarti dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Dan emiten ini adalah emiten gocapan. Oke, BABP sudah teman-teman ya. Sip, sekarang ke emiten UNTD. Ya, UNTD emiten yang dilongsorkan. UNTD. Ini harus bersabar aja teman-teman UNTD ya. Kadang-kadang naik nggak sih gitu ya. Bukannya naik malah turun lagi gitu ya. UNTD ternyata bandar lokalnya jualan teman nih. Bandar lokal jualan, bandar foreign jualan, tapi harganya masih ditahan di MA 20. Ya jangan sampai jebol kena pajak ini aja teman, waspada lah ya. Kalau dia masih disisain 1 tik aja. 93 gitu ya. Kan alasnya itu berapa nih? 92 ya. Nah, maksimal itu 93 aja. Jangan di bawah situ aja. Cenderung ditahan di situ. Kenaikan itu masih akan terjadi dan trennya pun masih terjadi uptrend karena MA 200-nya pun masih berada di bawah gitu karena aja trennya masih terjadi untuk up-nya. Cuman ya tahu sendiri emitennya seperti ini lebih baik teman-teman naik udah jual dulu, nanti ketika koreksi ngambil lagi, ataupun dengan cara yang kemarin saya bilang itu teman ya satu, teman-teman nyimpen untuk di arah bawah, jangan dijual-jual dulu sampai ke target tertentu. Nah, satu broker lagi teman-teman keluar masuk aja ya. Kalau tren masih posisi uptrend dan masih ditahan di MA 20, maksimal dia diturunin harus ke angka 93, jangan sampai lepas daripada situ.
Nah, kalau pas di alas ataupun pas jebol sini ya waspadalah MA 200 ya. Walaupun betul emiten yang didoktrinkan, tapi terkadang market maker juga istilahnya nguji juga teman-teman, nguji juga dia mau main gak nih gitu kan. Naikin dikit pada jualan, turunin dikit pada cut loss. Nah, kadang-kadang seperti itu. Tapi hari ini ternyata diambil sama untuk 1 Desember itu si XL masih banyak 2 miliar teman-teman ngambil di sini ya. Asik banget tuh si Forever jualan ya, Banda Lokal juga jualan. Nah, untuk hari ini pun RGXC ya sudah mulai masuk. Tapi si Ajet sudah mulai masuk nih teman-teman nih, si Ajet nih. YPXL, MG-nya keluar nih walaupun sedikit itu ya. Jadi RG sudah mulai masuk, AZ sudah mulai masuk. Tapi ini masih dikuasain sama teman kita gitu. Tanggal 10 CP pun sudah mulai ada, sudah mulai bagus sih teman-teman ya. CPRG ya. Sudah mulai bagus, sudah mulai ada lah teman-teman. Ya mudah-mudahan tidak jebol ya, teman. Yang penting kalaupun jebol MA 20-nya ya, ditahan di angka 93 itu masih posisi baik. Oke. Sebentar gitu. Kadang-kadang tidak ada angin, tidak ada hujan, teman-teman. Tiba-tiba naik gitu ya. Pasti ada sebabnya nih Smart Money berkumpul dengan baik. Maka juga kalau nanti ada Smart Money berkumpul dengan baik, jarak beberapa bulan ataupun tak ada angin, tak ada hujan tiba-tiba naik gitu. Itulah emiten yang seperti ini. Tapi target saya masih tetap teman-teman di harga atasnya, karena emitennya emiten yang didoktrinkan. Oke, UNTD seperti itu ya. Kalau teman-teman sanggup bersabar, maka akan mencapai dengan harga yang diinginkan. Kalau teman-teman ingin istilahnya bersyukur ya, ketika naik jual, ketika naik jual. Tapi teman-teman dengan siasat main di satu emiten aja, satu di bawah aja. Saya pikir kenaikan yang lebih tinggi lagi akan terjadi. Ini untuk si UNTD. Bara lokal pun sebenarnya belum keluar semuanya, masih ada di dalam dikit lah teman-teman ya. Kalau kita ukur di sini nih, tanggal 26 November, coba cek ya. 26 November. No, ya masih ada si JP, ya RG masih ada, YB masih ada gitu kan. XL, YP yang nguasain ya. Nomor satunya semenjak dia di up ya. Ya teman-teman, untuk UNTD seperti itu ya. Jadi masih ada potensi kenaikan, ya. Bahkan target saya pun tinggi teman-teman untuk si UNTD ini. Cuma kita bersahabat dengan waktu yuk. Kemarin kita ngambil dari sini nih. Coba cek tanggal 17 November deh. Mumpung di bulan November. Ya. Nah, masih ada si kajet ya, 97 lot lagi. Cuma ya ke bawah tinggal sedikit-sedikit ya. Jadi si kajet masih ada teman-teman. Oke teman-teman ya, untuk UNTD seperti itu ya. Untuk si UNTD. Jadi bro siapa nih bro? UNTD kalau nggak salah ada siapa ya UNTD? UNTD. Lanjut ke emiten berikutnya ada Kren. Ada Kren, dari siapa Kren? Dari Gelari Trading ya. Coa dan Kren. Coanya kita taruh dulu ya. Coa kan sudah sudah masuk watchlist ya. Udah masuk ke HW teman-teman. Nanti sekarang kita bahas HW-nya ya. Mudah-mudahan sudah masuk ke kriteria HW teman-teman. Oke, kita bahas Krennya dulu, baru kita bahas untuk Coa. Kren. Baru kemarin tanggal 4 dibahas teman-teman ya. Sekarang tanggal 11 ya. Oke, udah seminggu ya. Oke, Kren posisi bagus. Masih uptrend, bandar lokalnya jualan sedikit hari ini ya. Kalau secara TA sih masih posisi uptrend teman-teman, masih bagus nih ya. MA 10 menghadap ke atas, MA 20 menghadap ke atas. Bahkan MA 200 masih di bawah. Artinya posisi kenaikan masih ada. Jangan sampai turun ke level dasar aja, minimal sisain sedikit ya di angka 17 nih. Kalau enggak di angka 16, nggak jadi masalah ya. Yang penting tidak jebol area support sini. Ini support sudah bikin step 1, step 2 ya. Jangan sampai jebol support aja ya. Kalau isian sih masih supportnya masih ada akumulasi sedikit ya. Walaupun hari ini keluar wajar lah, mereka juga butuh duit ya untuk jualan itu kan. Ini FCA kelas 1 hanya tinggal nunggu aja di angka 51-50 selama 3 bulan. Maka dia akan bebas daripada FCA. Dan broker yang ngambil pun
Kita cek broker siapa aja yang ngambil. Ada MG sudah masuk teman-teman. MG sudah masuk kembali ya. Saya pikir ke level sini ya bisa ke 34 masih bisa. Break 34, 35 teman-teman itu saya pikir sudah mulai bagus ya. Nanti di sini aja nih targetnya yang ke 50 51 untuk kebebasannya. Jadi targetkan masih sama ya untuk kebebasannya aja dulu. Lanjut ada coal ya. Coal sekalian deh coal dulu teman-teman. Soalnya coal juga FCA kan. Bebas FCA ya kalau nggak salah ya. Coal itu bebas FCA. Coal sukses di suspend. Semoga kita sehat semuanya. Bahas saham coal nyangkut di 32. Coal bukan udah bebas coal teman-teman. Wow, bukan 32, bukan nyangkut teman-teman, udah untung teman-teman ya. 32, 132 apa 32 teman-teman ya? 132 kali ya. Kalau 32 udah untung atau teman-teman. Udah untungnya udah luar biasa gitu ya. Coa itu target selanjutnya di angka 171, tanda kenaikan di angka 145 nih. Tanda kenaikan berapa kali sentuh? Satu kali sentuh, dua kali sentuh ya. Kita kasih tanggal di sini, kita kasih 2 kali, 3 kali ya. 3 kali. Ini yang ketiga kali ini ya maksudnya teman-teman ya. Nah, ini target yang ketiga kalinya, 1 kali, 2 kali ya, berarti yang ketiga kalinya gitu ya. Nanti teman-teman ya, kalau sudah beberapa kalinya itu bisa 4 kali, 5 kali, saya pikir bisa dijebol teman-teman ya. Tanda penurunan pun saya bikin 110 belum dijebol, masih bagus. Hari ini terjadi kenaikan 111 ya ke angka 127. Nah, ini saya hapus dulu ya. Tanda pencapaiannya biarin aja di situ teman-teman, nggak usah di tanda pencapaiannya. Tapi nanti di sini sudah mulai bagus nih ya. Sudah mulai terbagus. Ini sih emiten 50-an nantinya teman-teman ya. Nah, ini masih punya PR di angka 50 ya. Cuma cenderung bagus banget teman-teman, tidak ada PR 50-nya nih, keren banget nih. Sampai sini doang nih PR-nya nih di angka 5 berapa nih? 52 ya. 52 ya. Nah, selagi dia koreksi kalau tidak lepas daripada candle panjang masih bagus ya. Tapi dia belum bikin yang namanya koreksian untuk bikin support teman-teman ya. Kalau dia sudah mulai bikin koreksi untuk support itu akan lebih keren lagi. Tapi saya pikir kalau dia dengan ingin terburu-buru naik karena sudah mulai gatal ya teman-teman ya dari mulai harga FCA ya wajar sekali lah teman-teman. Dan hari ini keren banget 2,5 miliar foreign masuk hari ini ya. Cuman dia selingi sama si teman kita di GR ya, ada si XA nya. Ini bandar lokal juga sudah mulai masuk hari ini teman-teman. Ada IP, ada GR ya, ada CIP, ada MG teman-teman ya. Sudah mulai masuk di sini. Dan bandar foreign pun kita cek siapa foreignnya yang masuk. Si AK atau sama si CC. Saya pikir ini bagus nih teman-teman. Saya pikir ini bagus nih. Ini udah harus bisa di up nih kalau bandar masuk terus mah aman teman-teman nih. Ini bisa naiknya bisa lumayan teman-teman kalau terjadi kan 400, 600 bisa teman-teman. 172 diuji teman-teman bagus ya ini. Soalnya si bandar lokal pun cenderung dia jualan sedikit tuh teman-teman ya di sini. Ngambil keluar lagi terus ngambil lagi terus ngambil keluar sedikit ngambil lagi. Jadi dia masih punya barang sisa di bawah ya. Si bandar lokal itu punya sisa barang di bawah teman-teman. Artinya masih pengambilan masih banyak ini si bandar lokalnya. Kalau bandar foreign sudah mulai dari lepas ini nih dari tanggal 26 ya. 26 terus ada pengeluaran dulu. Nah, pas hari ini bagus banget nih cuan ya. Target ini cuan pernah disuspensi ya. Cuan disuspensi ini karena kenaikannya lumayan, teman-teman. Kena suspensi udah biasa lah dia mah ya. Karena FCA juga sudah biasa ya. Jadi harus naik pelan-pelan nih. Tapi kalau dia mau mengistirahatkan ya paling seminggu doang, teman-teman ya. Bisa di break nih teman-teman ya. Karena si bandar lokal sama si foreign pun cenderung bagus nih. Wah, di break area ini bagus nih teman-teman. Kan ada area breaknya ada di sini. Nah, teman-teman. Break area sini aja teman. Teman-teman. Bisa ke target sini nih 172. Tapi resikonya ini karena akan kena suspensi ya kalau dia terlalu tinggi naiknya. Makanya dia harus pelan-pelan naik, naik, ulur lagi naik, turun lagi gitu ya. Itu akan lebih bagus. Tapi itu kalau dia memaksakan diri untuk uptrend
terlalu jauh, terlalu tinggi, ya khawatirnya karena suspensi kembali gitu ya. Bisa seminggu. Tapi karena si cowok ini sudah biasa disuspensi sama FC sudah biasa, ya artinya mereka akan menganggap ya gampang lah katanya. Bisa aja terjadi seperti itu. Tapi kalau dia cenderung mau ngikutin peraturan bursanya ya kebanyakan tidak ngikutin ya. Taikin lagi tapi turunin nih. Makanya juga taikin lagi turunin lagi teman-teman. Itu akan lebih bagus lagi ya. Karena kalau terjadi kenaikan yang sangat signifikan ya FCA sudah menanti. Tapi kalau target masih sama di sini di angka 171. Posisi pun bagus hari ini. Trennya masih bagus. LFLO, LFLO, LFLO. Dari Bro Heri Santoso ya, LFLO. Kena suspend. FCA maksain diri naik. Turunin lagi. Masa naik. Sekarang turun teman-teman ya. Tapi walaupun turun, Bandar Forex masuk 77 juta ya. Si CC masuk 7 juta. Terus tanggal 10 Desember coba cek. Nah, 11 juta teman-teman ya. Kayak retail 11 juta teman-teman. Retail aja masih banyak. Banyak ya. Ini kayak retail teman-teman ini mana? Retail aja bisa lebih gede daripada itu ya. Oh, ini belum ada minat dan bakat teman-teman nih. Dari tanggal 1 Desember ternyata XL keluar, XC keluar ya. Ya sebelum ada retail yang jadi korban bisa di-up terus teman-teman ini ya. Ini sebenarnya harga target sudah terpenuhi di sini ya. Buat sejarah aja teman-teman. Tanda penurunan saya bikin di situ ya. Ini trennya masih bagus teman-teman ya. Cuman sudah mulai agak menunduk dikit kemarin ya. Saya sudah bikin si kepala kembar nih. Kita bikin area penurunan di sini satu. Nah, kalau dia nyentuh sini aja dengan body, dengan shadow aman. Tapi kalau sudah jebol waspada. Waspada ke arah mana ya? Ada sini. Ada tanda penurunan 414 dan sini supportnya. Support pendek. Sebenarnya ini bukan belum bikin support teman-teman ya. Si LFP bukan bikin support loh ini. Dia rally teman naiknya ya. Rally-nya rally pendek gitu ya. Ini belum bikin support sama sekali teman-teman. Hanya area-area tanda penurunan saya bikin sini. Ini ya ini juga nanti ke sini nih. Ada gap kecil ya. Kita LFLO. Udah mahal banget teman-teman ya. Sudah mahal banget. Ini teman-teman harap hati-hati ya. Lewatan yang seperti ini ya. Jangan sampai kita walaupun sudah kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri ya. Kalau saya sendiri kalau emiten nemu emiten seperti ini walaupun dia saya ini bagi bagus tren nggak akan saya ambil teman. Kenapa? Udahlah gitu ya. Saya juga pengen ngambil di bawah kok teman-teman ya. Kalau bagus sudah sampai level sini ya. Bagus sih teman-teman naik rally gitu ya. Maka saya juga sini lihat pendacat aja, cek pendacat. Artinya ini sudah mulai mahal banget. Ya, kalau tidak terjadi kenaikan lagi ya cenderung tinggal nunggu turunnya aja gitu kan. Cuma ternyata si bandar lokal sama si Poren malah ngambil hari ini, cuman ngambilnya tidak terlalu besar ya. Cuma seberapa juta doang gitu ya. Jangan-jangan bid offernya tipis teman-teman. Kurang liquid ya. Oh iya teman-teman kurang liquid tuh. Kurang liquid ini mah teman-teman. Waspadalah terhadap. Ini bingung kalau si bandar juga mau ngeluarin barang katanya ini sedikit-sedikit gitu. Udah taikin aja lah katanya. Ya, sama seperti itu ya. Jadi waspadalah terhadap emiten-emiten seperti ini. Oke, teman-teman, untuk sementara gitu aja dulu ya. Ini terakhir sih masih bagus, cuman ya sini sudah mulai mentok ya antara harga atap sama harga pucuk, artinya mahal banget. Kecuali kalau dibuka lagi ya, maka saya di sini terlihat cek pundacat, artinya sudah tidak ada space antara harga pucuk dan harga atapnya. Kalau isiannya masih bagus, cuman ini bidnya per tipis teman-teman, tidak liquid lah ini jatuhnya tidak liquid.
Bid over tipis, teman-teman. Satu lagi di Archie, teman-teman ya. Archie dari Brogomam on. Archie katanya. Dari Bro Andri Setia Nugraha 9862. Update Archie, terima kasih banyak. Archie. Archie. Masih terbuka lebar nggak Archie, teman-teman? Wih, masih terbuka, sudah terbuka lebar ya. Berarti ini tanda kenaikan sudah ditembus, teman-teman. Belum ya? Sudah ya? Wih, sudah ditembus, teman-teman ya. Sini udah ditembus nih. Mau bisa ke atas ini, teman-teman ya. Sudah, tinggal sudah ke atas, teman-teman ya. Tinggal lanjutin aja kenaikannya, teman-teman. Ikutin aja candlenya. Selama candlenya tidak jebol, teman-teman ya. Terutama ini kan dia baru bikin support di level sini nih, 1150 ya. Terus di sini juga sudah mulai bagus ini ya. Yang penting dia tidak jebol kena panjang ini aja nih. Dia cenderung masih baik dan nanti kalau dia jebol area 115 waspada ya. Bisa dia mencapai tangga penurunan bisa ke level 1055. Tetapi kalau dia sudah nembus area setengahnya, saya pikir ke level sini bisa nih. Nah, ke sini teman-teman ke angka 1515 ya. Dan di Bunda Cat pun kan masih terbuka lebar ya. Ini buat updatean aja teman-teman ya. Buat updatean aja. Nah, posisi pun si RC ini foreign masuk kembali. Kemarin ngambil lumayan juga teman-teman. Kemarin ngambil 11 miliar, sekarang ngambil 8 miliar ya. Jadi bandar lokal sama si foreign cenderung ngambil lagi di harga atas nih. Perhatikan sini. Jadi mereka jualan di sini teman-teman, tapi harganya dijagain ya. Tidak sampai longsor dalam. Habis dia jualan tanggal 24 November sama-sama ngambil. Terjadilah kenaikan. Sampai sekarang terjadi ngambil, untuk kenaikan itu akan terjadi lagi. Dan hari ini terjadi dividen 19 perak ya. Dan tidak terpengaruh ya. Malah si poin ngambil hari ini gitu ya. Sama si bandar lokal. Jadi kalau sudah break sini ya dia akan terus-terusan naik terus teman-teman. Sampai ke level mana biarkanlah bandar yang mengaturnya sampai ke level mana. Tapi untuk kenaikannya bagus teman-teman. Bandar lokal sama si poin pun cenderung bagus. Trennya masih bagus banget. Kecuali kalau dia sudah jatuh banget ya sampai melebihi 1060 baru tuh waspadanya harus waspada banget gitu, teman-teman. Tapi selama dia akumulasinya bagus itu si bandar lokal pun atau si foreign ya jualan di harga atas tapi harganya tidak melampaui harga terendah sebelumnya. Nah, cenderung bagus kan di sini teman-teman. Ini harga terendah di sini kan naik kan, terjadi lagi koreksi sedikit tidak melebihi ini kan naikin lagi. Sama nanti kalau sedang lewat sini terus aja seperti teman-teman. Cenderung dia akan bagus walaupun ada pembuangan dari seorang market makernya, tapi selama dia dipertahankan di level atasnya ya, tidak jebol daripada harga terendah sebelumnya, maka itu akan terjadi uptrend terus teman-teman. Apalagi di sini terlihat jelas sudah terbuka di sini. Bukan terbuka, masih terbuka lah, masih terbuka lebar. Klik bandar ini teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk si Archie bandar lokal besar masih akumulasi, bahkan dia jual di harga atas, ngambil di harga atas. Nah, seperti teman-teman ya. Jadi untuk saat ini saya cukupkan sekian dulu ya. Kalau Archie kan berdasarkan harga wajar sih, bahas Archie lagi nih. Di angka 2000 sama 500 ya. Nah, mudah-mudahan sih terus bertambah gitu ya harga wajarnya. Iya, emiten bisa terus di-up teman-teman. Oke, dari saya cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya. Dan apabila emiten teman-teman belum dibahas, harap bersabar aja ya. Mudah-mudahan dengan kesabarannya teman-teman sudah sambil menunggu dibahas sebagai cuan kan lumayan teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.